Salam sehat Bapak Ibu Saudara-saudari. Hari ini kita jumpa kembali karena anugerah Tuhan, Kamis 10 Maret 2022. Sebelum kita beraktivitas, marilah kita mau mendengar dan disapa oleh firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu sekalian. Amin. Firman Tuhan menyapa kita dari Injil Markus 14 ayat 24, dikatakan demikian. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Demikian firman Tuhan. Pada perayaan malam Paskah, keluarga Yahudi biasanya melakukan makan Paskah untuk memperingati saat bangsa Israel mempersembahkan anak domba yang tak bercacat untuk mengingatkan mereka pada peristiwa tulah ke-10 di kitab Keluaran 12 ayat 24 sampai 28. Di mana mereka pada waktu itu mengoleskan darah domba pada ambang pintu agar mereka selamat dari kematian anak sulung akibat tulah yang melanda Mesir. Itulah sebabnya darah itu disebut dengan darah perjanjian. Tradisi tersebut juga dilakukan oleh Yesus, dan Yesus bersama-sama murid-muridnya melakukan perjamuan makan Paskah. Dalam perjamuan itu Yesus membagi-bagikan roti dan cawan minuman seperti yang dilakukan dalam tradisi Yahudi tersebut. Namun, dalam perjamuan Paskah tersebut Yesus memberi makna baru terhadap makan Paskah tersebut dengan menunjukkan kepada muridnya bahwa Yesus adalah anak domba Allah. Kematiannya sama seperti anak domba yang dipersembahkan pada waktu malam Israel hendak keluar dari Mesir. Sebagai anak domba Allah, dia mempersembahkan dirinya menjadi jaminan keselamatan bagi seluruh dunia. Roti dan anggur melambangkan hidup seutuhnya yang ada di dalam diri Yesus, yang adalah untuk keselamatan semua orang. Dalam nats ini dikatakan Yesus, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Anggur yang mereka minum adalah simbol dari darah Kristus yang akan segera dicurahkan sebagai materai perjanjian dan perdamaian Allah dengan manusia. Darah Kristus adalah perjanjian baru yang telah dijanjikan dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai 34, di mana darah Yesus yang ditumpahkan itu adalah sebagai perjanjian pendamaian manusia dengan Allah. Taurat Tuhan akan ditaruh di batin dan menuliskannya di hati mereka, sehingga Tuhan yang berkuasa atas mereka yang menerima Yesus sebagai juru selamat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saat ini kita sedang menjalani Minggu Pasion, mengenang penderitaan Yesus hingga kematian dan kebangkitannya. Itu sangatlah penting untuk kita renungkan kembali betapa pengorbanan Kristus itu tulus demi keselamatan dunia ini. Kematian yang dialami oleh Kristus adalah kematian yang penuh darah. Dikatakan bahwa darah itu ditumpahkan untuk banyak orang demi membenarkan banyak orang, sebagaimana dikatakan dalam Yesaya 53 ayat 11, dan untuk membawa orang percaya kepada kemuliaan. Maka darah Kristus tercurah bagi kita semua, dan melalui itu kita memperoleh pengampunan dosa serta keselamatan. Sungguh Kristus adalah keselamatan. Berbahagialah orang yang percaya kepadanya. Amin. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur karena kasih-Mu sungguh nyata, dan itu jelas kami percayai melalui Tuhan Yesus Kristus yang rela disalibkan, rela mati untuk menebus kami dari dosa, dari kuasa iblis. Maka setiap kami yang mempercayai pengorbanan Kristus hendaklah semakin sungguh-sungguh beriman dan yakin bahwa Yesus itu adalah anak domba Allah, dan kami beroleh keselamatan melalui penebusan itu. Pada hari ini
pada minggu-minggu pasion yang sedang kami jalani ini. Biarlah kami semakin merenungkan betapa Engkau peduli kepada kami dan sungguh mengasihi kami. Maka biarlah setiap hari juga kami mengandalkan kuasa-Mu. Dengan demikian juga kami melakukan apa yang benar, apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan sehari-hari. Berkati pekerjaan kami hari ini, berkati keluarga kami, dan berkati segala hal yang boleh kami katakan itu menjadi sukacita bagi sesama kami. Dimuliakanlah nama-Mu dalam nama Yesus. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudara. Salam sehat.